Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai kewirausahaan Indonesia tokoh Muchtar Yadi dengan dosen Baina Saridewi. Perkenalkan, nama saya Dwinur Puspitarini dengan NPM 21141515110. Saya adalah mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Untuk dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan ini ada Dr. Hajah Baina Saridewi, SHUT MP. Yang kedua ada Bu Susni Herwati, SHUT MSI, dan Karusita, SHUT MP. Selanjutnya untuk biodata, Lee Mongti atau yang dikenal dengan nama Indonesia Muchtar Yadi adalah seorang pengusaha dan bankir Indonesia berdarah Tionghoa yang dikenal sebagai pemilik dari kelompok usaha konglomerat Lipo Group. Pada tahun 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya Indonesia dan Muchtar Yadi itu menduduki peringkat ke-38 dengan total kekayaan 650 juta US dollar. Muchtar Yadi sudah bercita-cita menjadi seorang bankir dari usia 10 tahun. Ketertarikan Muchtar Yadi itu disebabkan karena setiap hari ketika berangkat sekolah dia selalu melewati sebuah gedung megah yang merupakan kantor dari Netherlands Handelsbank. Di sana ia melihat para pegawai bank yang berpakaian rapi dan kelihatan sibuk. Dia ingin menjadi seorang bankir, tapi ayahnya tidak mendukung karena menurut ayahnya hanya untuk orang kaya, sedangkan kondisi keuangan mereka itu sangat miskin. Oleh mertuanya, Muchtar Yadi itu diberikan tanggung jawab untuk mengurusi sebuah toko kecil. Dalam tempo 3 tahun, mendapat memajukan toko mertuanya tersebut menjadi terbesar di kota Jember. Cita-citanya yang sangat ingin menjadi bankir itu membuatnya memutuskan pergi ke Jakarta pada tahun 1954. Walaupun saat itu dia tidak memiliki seorang kenalan di sana dan ditentang oleh keluarganya, Muchtar Yadi tetap berprinsip jika sebuah pohon ditanam di dalam pot atau ditanam di dalam rumah tidak akan pernah tinggi, tetapi akan terjadi sebaliknya bila ditanam di sebuah lahan yang luas. Uh, untuk kesuksesan Muchtar Yadi itu sukses dalam mengembangkan sebuah bank. Dia memiliki filosofi tersendiri yang ia sebut sebagai Lian J. Li berarti ramah, Yi berarti karakter yang baik, Lian berarti kejujuran, sedangkan J adalah memiliki rasa malu. Visi dan pandangan Riyadi yang jauh ke depan seringkali membuat orang kagum. Dia dapat dengan cepat membaca situasi pasar dan dengan segera pula menyikapinya. Salah satu contohnya itu ketika dia berhasil menyelamatkan Bank Buana tahun 1966. Saat itu Indonesia sedang mengalami masa krisis karena Indonesia berada pada masa perubahan Indonesia secara makro. Ketika itu Riyadi sedang berkuliah malam di Universitas Indonesia. Di situ dia dikenalkan dengan beberapa pakar ekonomi seperti Emil Salim, Aldi Ardana, dan lain-lain. Muchtar Yadi segera sadar dan segera mengubah arah kebijakan Bank Buana. Untuk ini, Muchtar Yadi itu dijuluki sebagai the Magic Man of Bank Marketing dan Chairman dari Grup Lipo. Untuk sejarah Lipo Group itu sendiri itu bermula ketika Muchtar Yadi yang memiliki nama Tionghoa, Lee Muti, membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hashim Ning pada 1981. Waktu dibeli, asetnya itu hanya sekitar 16,3 miliar. Yang pada saat itu Muchtar Yadi itu menduduki posisi penting di Bank Sentral Asia yang didirikan oleh keluarga Lee Song Leong yang bergabung dengan BCA tahun 1975 dengan meninggalkan Bank Panin. Di BCA mendapatkan share sebesar 17,5% saham dan menjadi orang terkepercayaan Lee So Leong dan asetnya itu hanya 12,5 miliar. Muchtar baru keluar dari BCA pada akhir 1990 dan ketika itu aset bank tersebut sudah di atas 5 triliun. Bergabung dengan Hashim Ning membuat ia bersemangat. Pada 1987 ia bergabung. Setelah ia bergabung, aset Bank Perniagaan Indonesia itu melonjak naik lebih dari 1.500% menjadi 257,73 miliar. Hal itu membuat kagum kalangan perbankan Indonesia nasional. Ia pun dijuluki sebagai The Magic Man of Bank Marketing
2 tahun kemudian, pada 1989, bank ini melakukan merger dan Bank Umum Asia, dan semenjak saat itu lahirlah Lipo Bank. Inilah cikal bakal Lipo Group. Lipo Group itu adalah sebuah grup yang memiliki lebih dari 50 anak perusahaan. Jumlah seluruh karyawannya itu diperkirakan lebih dari 50.000 orang. Aktivitas perusahaan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hadir di kawasan Asia Pasifik, terutama di Hong Kong, Guangzhou, Fujian, dan Shanghai. Eh, Saat ini Lipro Group itu memiliki 5 cabang bisnis, yaitu jasa keuangan, properti dan urban development, pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik, produk gas, dan lain-lain, bidang industri yang memiliki industri komponen elektronik, komponen otomotif, dan lain-lain, serta bidang jasa-jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis retail, rekreasi, hiburan, hotel, rumah sakit, dan pendidikan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.